Hey ho, welcome to 8 Minutes Voice bareng gua Misteri di sini. Bareng Mismi di sini, kita bakal bacain berita-berita yang lagi hot ataupun viral dan juga nantinya bakal ada fakta menarik dari dalam dan luar negeri selama 8 menit. Baik, untuk berita pertama langsung aja. Ayo, siapa yang mau beli mobil? Ini ada berita mengenai pajak mobil baru 0% ditolak. Melalui majalah Infobank, beritanya nih, usulan pembahasan pajak mobil baru menjadi 0% yang diajukan Kementerian Perindustrian dan Industri Otomotif kandas di tangan Kementerian Keuangan. Ya, Ibu Sri Mulyani menegaskan bahwa pihaknya saat ini tidak mempertimbangkan usulan tersebut. Ia mengaku pihaknya akan terus berupaya memberikan insentif ke sektor industri secara keseluruhan, bukan hanya satu sektor tertentu. Keinginan mendapat insentif pajak mobil baru itu sebelumnya digagas demi mendorong industri otomotif yang terpukul pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Dengan adanya relaksasi, penjualan mobil baru diharapkan kembali meningkat. Penjualan otomotif memang anjlok selama masa pandemi. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO, penjualan wholesale Januari sampai Oktober 2020 mencapai 421.089 unit, merosot 50,7% secara tahunan. Sedangkan total penjualan retail Januari sampai Oktober 2020 mencapai 453.525 unit atau turun 46,7%. Keputusan Kemenko ini paling tidak memberi kepastian kepada pelaku industri. Sebab sebelum ada keputusan wacana pajak mobil baru 0% sudah beredar di masyarakat pun banyak menunda melakukan pembelian mobil, baik mobil baru ataupun mobil bekas. Alhasil penjualan mobil cenderung flat. Menurut Presiden Direktur Mobil 88, Halomon Fisher, dengan ditolaknya usulan pajak mobil baru 0% oleh Kemenku, penjualan mobil bekas kembali pulih meski belum ada angka pasti. Kenaikan penjualan mobil bekas sangat terasa sejak pertengahan Oktober 2020. Berita kedua dikutip dari republika.co.id. Pemerintah masih menunggu Emergency Use Authorization atau izin sementara dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Majelis Ulama Indonesia terkait penggunaan vaksin Sinovac. Izin EUA dibutuhkan untuk mengetahui keamanan penggunaan serta kehalalan dari vaksin produksi Cina tersebut. Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Kemenkes, Dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan, izin EUA dari BPOM bisa berjalan secara paralel dengan sertifikasi halal yang akan dikeluarkan oleh MUI. Jadi ini sedang dikerjakan oleh BPOM dan MUI, ujar dia saat dihubungi di Jakarta Selasa kemarin. Seperti diketahui, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Sinovac asal Cina tiba di tanah air pada Ahad 6 Desember 2020 yang diangkut menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Apabila izin EUA dan sertifikasi halal dari BPOM dan MUI sudah keluar, vaksinasi pada masyarakat segera dilakukan. Untuk memperlancar proses vaksinasi, pemerintah telah menyiapkan sebanyak 29.000 vaksinator yang tersebar di sejumlah layanan kesehatan. Lebih rinci, vaksinator tersebut akan disebar di 10.400 puskesmas, 2.000 rumah sakit, dan 49 kantor kesehatan pelabuhan di berbagai wilayah tanah air. Secara umum terdapat beberapa alasan pemilihan vaksin Sinovac yang akan disuntikan pada masyarakat. Pertama, aman, bermutu, dan memiliki efikasi tinggi. Tidak hanya itu, sebelum memutuskan vaksin yang akan dipakai, pemerintah juga melakukan kajian dan masukan dari para ahli, terutama penasehat imunisasi nasional atau Indonesia Technical Advisory Group on Immunization. Ini yang kemudian mengkaji berdasarkan literatur dan informasi-informasi yang tentunya saintifik, dan Sinovac masuk dalam kriteria tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya. Nah ini, siapa yang sudah merencanain liburan akhir tahun nih? Ada berita naik pesawat ke Bali harus ada hasil swab negatif H-2 keberangkatan. Dikutip dari traveldetik.com, menyambut libur akhir tahun, kebijakan demi kebijakan dikeluarkan. Tak terkecuali Pemprov Bali yang mewajibkan hasil tes PCR rapid antigen. Libur Natal dari tahun baru 2020 sampai 2021 berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan surat edaran terkait peraturan untuk wisatawan yang datang. Bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang ingin masuk ke Bali melalui udara, harus menyertakan surat negatif swab berbasis PCR minimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan bagi yang melalui darat harus menyertakan rapid test antigen. Pelaku perjalanan dalam negeri yang akan memasuki wilayah Bali harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. Bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku.
Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil swab negatif. Sementara itu, surat edaran ini diberlakukan mulai Jumat 18 Desember 2020 hingga Jumat 4 Januari 2021. Dalam surat edaran juga dijelaskan bagi masyarakat maupun pelaku usaha dilarang mengadakan pesta perayaan Tahun Baru dan menggunakan pesta kembang api. Dengan adanya surat edaran yang telah dikeluarkan Gubernur Bali Iwayan Koster, meyakini Bali akan tetap menjadi tujuan wisatawan di libur Natal dan Tahun Baru. Nah, ayo jadi mau refund tiket ya, harga tiket lebih murah nih daripada swab testnya. Berita terakhir dikutip dari finance.detik.com. Deretan seleb Asia paling berpengaruh, Blackpink punya harta melimpah. Deretan artis Asia dikumpulkan oleh Forbes ke dalam daftar 100 Digital Stars. Daftar tersebut berisikan penyanyi, bintang film, hingga band yang memiliki pengaruh besar di dunia digital. Selain itu, dipertimbangkan juga karir, bisnis, hingga dampak terhadap endorsement brand. Di deretan teratas ada Blackpink. Grup pop yang terdiri dari Lisa, Rose, Jennie, dan Jisoo ini merupakan artis Korea Selatan yang sangat berpengaruh di media sosial. Bahkan jika dilihat satu persatu seperti Lisa, memiliki 42 juta followers yang membuat dia menjadi global brand ambassador untuk Celine. Begitu juga dengan rekan-rekannya, seperti Jennie untuk brand Chanel, Jisoo untuk Dior, dan Rose untuk Saint Laurent. Selain Blackpink, dalam daftar itu juga ada nama-nama artis lain yang dianggap berpengaruh besar di dunia digital. Mulai dari BTS, Amitabh Bachchan, Jackson Yee, Davika Horn, Chipu, dan Siti Nurhaliza. Selain itu, ada pula nama-nama artis Indonesia seperti Rich Brian, Cinta Laura, dan Raisa. Rich Brian, rapper fenomenal dengan nama asli Brian Immanuel Suwarno itu, tenar dengan debut single berjudul That Stick yang sangat viral. Saat itu usianya masih 17 tahun. Pada April kemarin, dia merilis salah satu lagunya yang berjudul Bali. Video klip dari lagu itu sudah ditonton hingga lebih dari 8 juta kali di channel YouTube. Cinta Laura Kill. Cinta Laura tahun lalu telah merilis 2 single yakni Vida dan Caliente. Kedua lagu itu telah ditonton hampir 5 juta kali di YouTube. Wanita berdarah Jerman Indonesia ini juga memiliki karir sebagai artis. Saat ini dia memiliki sekitar 8 juta followers di Instagram. Ketenarannya membuat dia mendapatkan endorsement dari berbagai brand seperti Bulgari, Oppo, dan Uniqlo. Raisa Andriana. Penyanyi berusia 30 tahun ini dianggap memiliki pengaruh yang besar di dunia digital. Raisa mampu menjual 10.000 tiket konsernya dalam waktu hanya 14 jam. Sayang, konser yang rencananya digelar pada Juni 2020 terpaksa dibatalkan karena pandemi COVID-19. Raisa sendiri memiliki sekitar 40 juta pengikut di media sosial. Video musik dari lagunya berjudul Bahasa Kalbu juga telah ditonton sebanyak 9,5 juta kali di YouTube dan telah diputar 9 juta kali di Spotify sejak dirilis pada Agustus kemarin. Oke guys, itu dia 8 Minutes Voice bareng Mr. E dan Miss Me. See you next time, bye-bye!